Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Al-Faruqi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam kitabullah, melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang mengimani kepada kitabullah. Macam-macam kitab Allah atau kitabullah itu ada 4, yaitu yang pertama adalah kitab Zabur, dan kemudian berikutnya adalah kitab Taurat, selanjutnya yang ketiga ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat ini diturunkan di Gunung Sinai atau Bukit Tursina sekitar tahun 14 sebelum Masehi. Dan kitab Taurat ini digunakan sebagai petunjuk oleh Nabi Musa kepada kaumnya yaitu Bani Israel dalam bahasa Ibrani. Isi kitab Taurat ini berisi tentang petunjuk, akidah, syariah, dan kebenaran. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, yang artinya sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihi salam, yang diturunkan di tanah Kanaan sekitar pada tahun 10 sebelum Masehi. Ditunjukkan kepada kaum Bani Israel yaitu dalam bahasa Kipti, yang berisi tentang doa, zikir, nyanyian, dan pengajaran. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam di Yerusalem sekitar tahun 1 sebelum Masehi, yaitu ditunjukkan kepada kaum Bani Israel dalam bahasa Yuriani, yang berisi tentang tauhid dan petunjuk. Kemudian yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim.
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 46. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu di Mekah dan Madinah, sekitar tahun 610 Masehi. Yaitu ditujukan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi dalam bahasa Arab. Al-Quran berisi tentang tauhid, akidah, dan syariah. Dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 41 dan 42 yang berbunyi, Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, maha terpuji. Itu surat Fussilat ayat 41 dan 42. Demikian tentang Kitabullah, isi sejarahnya dan urutannya diturunkan kepada nabi-nabi kita, mulai dari kitab Taurat sampai kitab Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.